Halo. Oke, kita continue ya. Ini dari percakapan tadi dengan Bro Lee Kai Fung yang bener-bener the way of thinkingnya ini luas, ya luas. Dan butuh punya kemampuan berpikir yang luas juga untuk memahami. Gua perlu akui, saya punya cara berpikir butuh effort. Butuh bener-bener getting clear untuk bener-bener memahami Bro Lee Kai Fung punya way of thinking. But it's very beautiful and sangat men-challenge. Oke. Halo Coach Yudi, sehat-sehat ya. Lama nggak bersua nih. Oke, nanti habis ini kita akan jawab pertanyaan Bu Betty sama tadi Santi ya. Santi. Oke, kita tunggu Bro Lee Kai Fung masuk. Ya, long time no see Pak Coach Yudi. Ya, senang dengar sehat-sehat. It's good. Halo Julius. Wah, lama nggak bersua nih. Lagi di mana sekarang? Oke. Kita tunggu. Halo semuanya. Ya, Tima. Bentar ya, kita masih nunggu. Halo Pak Liga, apa kabar? Sore Pak Liga, sehat-sehat? Oke, bentar ya, kita masih tunggu. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tadi sudah mendengarkan, boleh share juga. Apa sih yang teman-teman dapatkan sejauh ini dari percakapan kita tadi? Ya, sambil kita. Nah, itu pertanyaan bagus nih. Apa sesungguhnya itu tulus gitu? Oke, ini kita lanjut nih bro. Ada muncul lagi pertanyaan. Nah, tadi kita jawab, kalau misalnya kita just be ya, kita langsung jawab aja pertanyaan dari Bu Betty tadi. Kalau misalnya kita just be, terus kemudian kita apa adanya, tapi ternyata apa adanya ini malah menciptakan konflik gitu bro. Oh, ini mesti dengar spesifik sih. Kalau bisanya ciptain konflik kan just be misalnya dari dalam saya. Berarti just be itu boleh kayak gini, kayak tadi misalnya saya duduk sama papa saya udah listening. Ternyata listening, akhirnya saya kayak offline gitu. Agak kebawa emosi juga, ada nada naik saya lupa gitu misalnya. Lalu papa mulai, mulai pantatnya menghadap saya nih. Berarti saya udah aware, wah ini body language sebenarnya dia kabur nih. Padahal pembicaraan terakhir saya maunya ada lebih baik misalnya. Bukan lebih baik lah. Maksudnya
happy lah, happy ending lah pembahasannya, jangan sampai satu pihak dirugikan gitu, nggak nyaman pergi gitu. Kalau misalnya saya lihat dia begitu, saya buru-buru respon kan, responsibel kan, kesanggupan saya meresponin situation. Oh, saya butuh apa lagi? Sorry Pak. Jadi minta maaf aja. Jadi Pak, nada saya naik, sorry misalnya. Jadi B-nya itu, jadi apa aja yang dibutuhin awal, misalnya listening, respect. Jadi muncul berbagai hal, kita ada koridor. Jadi udah ada kayak ibarat ada, kalau visualnya di sini misalnya udah ada respect seperti apa, listening seperti apa. Kalau yang tidak diinginkan sempat tahu cara nggak Anda senangin, ya Anda udah tahu ini. Berarti Anda kalau dia keluarin sikap seperti apa, Anda perlu jadi seperti apa lagi? Punya biaya gitu. Jangan cuma bawa spontan kemana-mana. Lampu merah Anda spontan ditabrak mobil, bro. Betul nggak? Spontan kan? Just do it. Orang lampu merah kok just do it, gimana sih? Masuk rumah sakit bilang kata Bro Lee Kai-Fung katanya just be gitu. Itu mengaco namanya. Ya, berarti perlu tahu koridor ya, perlu tahu konteks lah ya, betul ya. Dia berarti kembali tetap ke yang pertama yang lu bilang itu, bro. Ekologi. Ya, ekologi sama lu maunya apa sih sebenarnya dari situasi ini, bener nggak sih? Dimulai dari where it come from gitu kan. Jadi sebenarnya maunya apa gitu. Dalam situasi ini lu maunya apa? Dimulai dari. Ya, contoh, sorry gue potong. Contoh misalnya bilang praktek tulus. Lalu lingkungannya responnya negatif. Misalnya nih, kata-kata negatif, saya ditinggal. Kalau sampai Anda bisa marah, berarti Anda tidak lagi praktek tulus. Anda manipulasi, bilang tulus untuk manipulat. Wow. Iya kan? Ya. Jadi, kan contoh misalnya saya mau beli mobil, kelihatan kaya. Sebenarnya saya mau kelihatan kaya kan sebenarnya. Ya. Betul nggak? Bukan beli mobil. Bukan beli mobilnya mau kelihatan kaya. Saya mau beli sepeda, misalnya merek tertentu yang ratusan juta. Saya pengen diakuin. Saya bukan kaya artinya. Kalau Anda just kaya, misalnya jadi kaya, Anda seorang yang kaya, Anda miliki apapun, Anda kaya. Anda tidak perlu sibuk untuk manipulasi diri Anda atau meyakinkan dunia bahwa Anda kaya. Itu nggak perlu. Itu kerjaan itu sangat tidak berguna. Saya lakukan hampir lama itu. Itu idiot thing. Kalau hubungan bisnis itu urusan bisnis ya. Saya ngomong konteksnya sebagai human being. Sebagai dalam konteks kehidupan ya. Tapi itu dapat di dalam praktekkan dalam konteks bisnis nggak sih, bro? Konteks bisnis. Kamu mau Bro mau nggak berbisnis dengan orang yang manipulatif? Kalau Anda udah tahu integritasnya nggak ada, etika nggak ada, mau? Ya nggak mau lah. Kalau dapat ya dihindari gitu. Ya. Karena ada kemungkinan. Kalau tahu dari depan orangnya memang nggak punya integritas, record yang banyak, ngaco. Anda mau? Coba tanya teman-teman mau nggak punya teman bisnis? Siapa yang mau gitu ya? Siapa yang mau berbisnis dengan orang yang manipulatif gitu? Anda udah tahu dia manipulatif, terus Anda masih mau berbisnis dengan dia gitu? Iya, saya nggak tahu. Mungkin ada, temporary aja. Gitu. Mungkin ada karena dia, ya mungkin ada. Gua setuju sih. Mungkin ada karena dia tidak tahu cara yang lain sehingga dia berpikir ya dia karena dengan dia dimanipulatif dia merasa happy gitu ya. Karena dia tidak menemukan happy di tempat yang lain gitu. Bisa jadi saya dikerjain orang itu misalnya. Itu jadi satu story buat dia yang kayak portofolio gitu. Pernah ditipu oleh Popstate gitu. Woi, keren bener kamu pernah ditipu siapa? Orang juga nggak pernah. Ya. Oke, jadi itu tadi itu menjawab ya itu tadi bahwa sorry bro, gimana? Ya jelas bahwa jujur di hati kita nggak mau dong kerja sama orang yang memang
udah tahu dia tuh siapa, nggak punya integritas, kemudian karakternya seperti apa, yang menurut kita itu jauh dari value-value yang benar. Saya yakin orang nggak mau gitu, nggak mau. Orang normal ya. Ya, umumnya orang. Nah. Ya, dan ini menarik. Jadi tadi menjawabnya adalah kembali ke pertanyaan tadi dari Bu Betty yang terkait dengan kalau kita apa adanya malah menciptakan konflik. Berarti sebenarnya boleh nggak dikatakan bahwa gue juga belum cukup jelas apa yang saya mau dari situasi ini. Atau saya sebenarnya punya keinginan memanipulatif. Sehingga tulusnya ini atau apa adanya ini tidak dapat muncul. Mungkin nggak seperti itu, Bro? Sangat memungkinkan. Banyak orang nggak jelas dia maunya apa. Begitu reaksikan feedback. Misalnya saya praktekin value, tapi feedback dunia ke saya kayak gini. Oke, tapi saya konsisten dengan ketulusan saya aja terus gitu. Contoh kan ada orang seumur hidup dia mungkin hidupnya nggak gimana-gimana, tapi orang bisa bilang, oh orang itu punya integritas bagus. Pernah dengar kayak gitu? Orang itu hebat gitu. Ya. Tapi maksudnya praktek value kan banyak orang bilang, oh dia kaya banget. Tapi gitu, kayak enaknya tapi. Oh udah. Ya kan? Betul nggak sih? Ya, tapinya itu yang nggak tahan ya. Dia mau sehebat apapun karirnya, tapi kalau ada tapi itu udah selesai sudah. Apalagi dan tapinya ini tapi yang ini ya Pak. Ya, tapi dia kan dia kayaknya itu karena ini gitu misalnya yang nggak ada value-nya gitu kan. Bener ya? Pokoknya ada tapi. Gua dapat satu hal bro dari barusan tadi itu adalah bahwa ada kemungkinan kalau misalnya gua mau praktek apa adanya nih, gua mau praktek value gitu ya, gua mau menerapkan just being, bisa tulus gitu, just being tulus. Pas gua mau praktek, ya lalu kemudian gua ya tadi yang gua pasti send ke eksternal dong, ke dunia dong. Nah kemudian dunia ini kan kasih feedback. Nah pas dia kasih feedback, kemudian gua terganggu, berarti sebenarnya ini menunjukkan bahwa nah tadi konsisten nggak, gua mau konsisten nggak mempraktekkan value ini. Nah, gue mau konsisten mempraktekkan value ini. Kalau gue konsisten mempraktekkan value ini, lama-lama akan kemungkinan nggak. Jadi dunia juga akan makin mengerti dan sebenarnya akan terjadi sebuah kedamaian atau sebuah kondisi yang nggak tahu sih apakah baik atau damai atau apa nggak gitu. Yang penting kita tetap konsisten dengan value kita yang jujur gitu, yang tulus gitu. Itu nggak. Tapi kalau gue terganggu, berarti sebenarnya itu menandakan bahwa gue belum konsisten mempraktekkan value gue gitu. Kalau terganggu itu sebenarnya bukan bro-nya yang terganggu. Bukan saya yang terganggu, tapi belief system saya yang terganggu sebenarnya. It's a good, you say it in a good way. Good. Ya. Bukan guanya yang terganggu, tapi belief system gua yang terganggu. Mantap. Bukan kamu, belief system. Itu kalau kita bicara comfort zone, itu area nyamannya Anda yang terganggu. Tapi bukan Anda yang terganggu. Jadi area comfort zone Anda yang terganggu. Tapi itu adalah bentuk feedback Anda adalah mendekati dinding comfort zone atau pinggirannya comfort zone. Konsisten itu adalah bentuk dari Anda tetap mau lakukan terus. Jadi Anda responsibelnya apa? Setelah ini ternyata dunia kayak begini, saya butuh apa lagi? Oh ternyata saya butuh fleksibel, lebih fleksibel. Misalnya. Butuh fleksibel atau butuh apa? Nggak tahu, tergantung sikon. Oke. Wow. Itu gua akan renungkan malam ini. Sorry bro. Enggak, tapi menurut gua itu bagus sekali sih. Maksudnya bahwa tadi itu kan ya gua share dari kacamata tools NLP kan kita katakan bahwa pisahkan antara manusia sama perilaku. Jadi sebenarnya sebagai being, gua ini sebenarnya ya artinya ya tadi tulus gitu. Yang tadi jadi yang terganggu bukan guanya sebenarnya, tapi ada belief system gua. Jadi sehingga gua tidak mengkategorikan belief system itu sama dengan saya, tapi ada sesuatu dari memang salah satu part atau sesuatu yang ada belief system ini yang terganggu gitu. Dan itu juga sebenarnya jadi bukan guanya gitu, tapi memang ada belief system sehingga ini dapat lebih gampang untuk diutak-atik. Kalau mau kita bicara seperti robotik lah ya, lebih dapat diutak-atik tanpa kehilangan beingness-nya saya gitu. Betul. Itu sih.
Lalu kemudian juga sebuah awareness bahwa itu adalah feedback bahwa gue sebenarnya memang dalam proses untuk melangkah, mengekspan zona kenyamanan saya gitu. Ya kan? Jadi sekarang saya udah di ujung dari zona kenyamanan, tapi kalau pas saya mampu melewati ini, gue udah ada tambahan satu zona kenyamanan saya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan, tadi adalah dia minta ulang, boleh diulang nggak tentang di tepi dinding comfort zone? Oh, boleh diulang nggak yang tentang di tepi dinding comfort zone? Oke. Sebelum nanti. Oke. Kalau kan banyak orang bilang keluar dari comfort zone Anda. Cuman kalau menurut saya, manusia normal dan manusia mungkin menurut saya sih impossible bisa keluar dari comfort zone. Impossible. Tapi Anda perlebar comfort zone. Memperlebar, memperdalam, atau mempertinggi istilahnya apapun. Tapi kalau tiba-tiba keluar, kita human adalah konteksnya itu, manusia itu adalah kita dimiliki yang powerful itu ada perasaan, pikiran, dan ini sulit sekali gitu, dan ini terikat. Tapi bisa kita sadarin, ya begitu kita sadarin, misalnya berat badan saya sadar gitu, saya tes berkali-kali, tapi masa depan saya mau coba lagi. Maksudnya kalau saya makan 3 kali sehari, berat badan saya naiknya nggak kira-kira kalau saya nggak ekstra olahraga. Jadi saya lakukan apa? Saya suka makan nggak? Iya, saya suka makan. Enak banget, masa kemudian saya nahan lapar. Saya makan ntar sore sekali. Lapar nggak sekarang? Tadi waktu mau mulai lapar banget. Tapi sekarang ini akhirnya hilang. Karena menurut saya aware gitu. Jadi orang kalau di pinggir itu adalah kalau Anda mau berubah, makanya coming from-nya apa? Kenapa Anda mau berubah? Anda dapetin semua, dan apa yang Anda dapat setelah Anda berubah? Anda berubah berarti sesuatu hal yang belum pernah terjadi dalam hidup Anda. Area itu baru. Yang namanya baru, teman-teman kita ini manusia, dan kita itu pasti punya rasa takut di sini. Rasa takut di batang manusiawi. Kalau Anda tidak punya tahu, saya nggak punya takut. Ya Anda udah pasti jadi presiden ganti Donald Trump. Udah. Antara dia jadi presiden atau jadi ini ya, jadi teroris kali ya, udah nggak ada rasa takut gitu. Bisa sebaliknya sih. Tapi dua-duanya di sini. Maksudnya mungkin orang itu bertanya bagaimana lewatin comfort zone atau pinggir ya. Tapi kalau Anda sangat takut, sangat tidak stabil gitu ya, sangat tidak kepastian, tidak punya kepastian, berarti Anda ada di area pinggirnya comfort zone. Nah, di situ Anda perlu pisahkan ketakutan Anda, kegelisahan Anda. Jadi Anda pisahin dulu. Anda ngambil satu keputusan bukan berdasarkan emosi atau ketakutan Anda. Anda lihat kembali diri Anda mau kemana, lihat kembali. Lalu Anda perlu jadi siapa? Kesampingin semua masa lalu Anda, pernah gagal, pernah sukses, apapun. Lalu kesampingkan ketakutan Anda. Lalu saya mau jadi siapa? Mau jadi apa? Value apa? Untuk ngelangkah lagi. Saya pernah momen ini, saya waktu nggak sadar, saya antara 2 meter, air 2 meter sama 4 meter kalau nggak salah. Atau lebih dari 4 meter, saya lupa. Saya baru sadar begitu mau masuk yang lebih dalam, di tengah-tengah situ, saya ngehang. Saya dihantam panik yang luar biasa. Dan saya tiba-tiba sadar, kan saya ngajar tentang ini. Sekarang begitu saya berdiri di antara line garis comfort saya 2 meter itu kan, saya kalau loncat-loncat masih bisa napas. Kalau yang sini nggak bisa napas nih, loncat-loncat nggak ketemu. Itu terpenting adalah pilihan. Anda berdiri Anda begitu sadar Anda di mana berada, kondisi Anda dikuasain emosi, panik, attack, segala macam, dan trauma muncul semua, dan Anda juga sadar Anda mau kemana. Dan saya sadar, saya nggak mau ketakutan trauma ini mengikat saya, atau mengontrol
tidak melakukan, balik. Lalu saya memilih, saya lanjut. Begitu saya lanjut, paniknya hilang. Sembuh detik itu juga. Wow. Oke. Dicerna dalam-dalam ya teman-teman dengerinnya gitu. Karena ini nggak sesimpel yang, oh kalau gitu lain kali, gue takut, ya udah gue langsung lanjut gitu. Kalau Anda tidak, ya nggak sih bro, masa gini, kenapa gue ngomong gitu? Kenapa gue ngomong gitu adalah, pasat misalnya ya, pasat misalnya pada saat gue lagi, misalnya gue di antara itu ya, gue di antara tengah-tengah itu, intinya kan buat keputusan nih, oke, gue putusan, gue nggak mau itu, terus kemudian gue jalanin. Terus kemudian pas gue udah jalanin, pasal itu tadi bro kan bercanda ada kemungkinan kemudian gue punya kepanikannya hilang gitu, bener ya? Kepanikannya kan hilang. Oke. Nah, berarti artinya pada saat kita mau sesuatu, maksudnya gini, pasal kepanikan gue hilang, lalu kemudian gue memutuskan, pasal lu putusin, oke, gue mau lanjut. Ada hal lain nggak yang melatar belakangi keputusan itu gitu? Yang tadi, yang kami bebas dari trauma. Yang saya kan selama ini saya diajak nyelam untuk halo? Nyelam. Ya, halo kedengaran? Kedengaran bro? Ya, waktu saya teman-teman ajak nyelam itu saya selalu menghindar, mau sengaja atau tidak sengaja. Badannya sakit, misalnya harinya besok nih, hari ini udah sakit lah, banyak sibuk, besok benar-benar ada acara lah, sakit lah gitu. Karena ada teman baik saya, dia sama adiknya berdua ajak saya. Jadi bertiga private, udah dipesen. Malamnya sepanjang malam nggak bisa tidur. Tapi bukan karena saya pikirin nyelamnya bro, tapi badan aneh, sakit semua, mau muntah. Supir saya nyampe, akhirnya saya suruh supir saya anterin. Udah gitu mabuk kendaraan dan masuk kayak mabuk kendaraan gitu. Akhirnya sampai di sana ya tetap kan ya namanya juga sakit ya nggak apa-apa, tapi udah mau lakukan nyelam di pelan yang 2 meter gitu, yang pendek. Nyelam 2 meter begitu udah oke, nyelam transisi yang dangkal ke dalam. Itu saya langsung hang di situ. Melatar belakang saya memutuskan lanjut karena saya punya dream, saya nggak mau dikontrol oleh ketakutan. Saya memang dari kecil karena momen banyak habisin di hutan sendiri, jadi waktu ketakutan menguasain saya kecenderungan lawan. Jadi saya toward atau kan ada 2 teknik kan, lari datang atau freeze, atau flight atau fight. Ya, kalau saya fight. Yes, ini sinyal kurang banget. Jadi saya langsung sesuai coming from saya adalah tidak mau dikontrol. Dan saya lewat, saya terbebaskan. Ternyata terbebaskan itu like that, langsung sembuh, nggak sakit lagi, nggak pengen muntah, pusing, kepala hilang, detik itu. Makanya comfort zone itu sangat powerful. Jadi kalau Anda sebagai seorang leader, seorang orang tua, Anda perlu sadar bahwa mau tenteng orang keluar ke zona itu perlu effort yang luar biasa. Anda perlu punya being yang tinggi, determination yang tinggi supaya orang itu bisa mengalami satu proses. Setelah dia mengalami satu proses itu, dia udah get. Nah itu nggak perlu kita untuk momen itu. Ya. Oke bro. Tadi kita udah jawab beberapa. Ada satu lagi tadi dari Coach Yudi, kita untuk mencapai kondisi just be, apakah untuk mencapai just be tergantung dari value-nya? Apakah seperti itu, bro? Yang saya maksud just be itu value. Kalau di NLP kan kalau kita bicara state kan, misalnya kalau kurang pede ya kita kan. Menurut itu bisa dikolaborasi. Jadi
bilang ke diri aja, just be ya, saya human. Saya punya apa? Kasih, ketulusan, atau rendah hati. Ya udah rendah hati sikapnya gimana misalnya. Kalau di NLP kan berakselerasinya banyak ke leveraging ya, tekniknya banyak ke leveraging. Betul nggak sih? Ya. Saya mau kelihatan, Ya. saya mau lihat kepercayaan diri. Sebenarnya kalau Ya. bangsa Asia sebenarnya kan banyak berhubungan dengan value. Nah, kita nggak punya yang dongkrak sistem yang diajarin teknik-teknik yang beberapa teknik yang di NLP. Ya. Tapi alangkah indahnya kita punya value humble, lalu kita punya sikap body language yang confident juga gitu. Nah, confident seperti siapa misalnya, tinggal kita capture modelnya, modelingnya. Jadi sebenarnya itu bisa di-convert. Tapi source-nya, sumbernya itu adalah being-nya, be-nya, value-nya. Berikutnya baru sikap. Mungkin ini. Berarti jadi being itu sama dengan value. Artinya value Anda menentukan being Anda. Atau Iya, being kan? sama dengan value, bro. Iya, ya akses just be-nya itu mesti akses yang value. Bukan just be apa misalnya yang akses just be itu mesti aksesnya ke value, bro. Halo. Oke. Halo. Ya sorry bro, agak potong, agak putus-putus tadi. Maksud saya B, kita akses just be itu value yang diakses, bukan yang bukan di luar value, mesti value. Oke. Karena be do have bukan do behave bukan. Jadi be dulu, jadi dulu. Jadi mesti ditebalik-tebalik, saya jadi dulu gitu. Kalau kaya itu bukan saya jadi kaya dulu, bukan begitu. Saya jadi pinter dulu, bukan. Saya butuh pinter, saya mau pinter. Saya butuh Lee Kai Fung kayak gimana? Saya mau kaya seperti apa? Saya butuh Lee Kai Fung kayak gimana gitu. Ya. Jadi be dulu. Being dulu. Oke, good. Jadi artinya tadi be itu berarti ya sama dengan value. Karena pertanyaan adalah kalau menjawab berarti boleh nggak? Berarti sama dengan be itu sama maaf. Karena pertanyaan adalah just be bergantung dari value. Berarti tadi kalau gua dengar dari bro, berarti be itu sama dengan value. Be itu value. Itu ya value. Oke, good. Thank you bro. Kan lanjut ya. Kan hanya manusia yang punya value. Binatang punya value nggak bro? Tahu gua sih nggak ada. Kita nggak pernah jadi binatang, tapi kita punya otak binatang, bro. Ya, setuju. Ya, kita punya memori, kita punya perasaan, kita punya sifat mau makan, kita mau punya sifat kalau orang tekan kita kalau nggak tahu apa-apa, kita mau tekan balik, maksudnya fight gitu. Makanya ada lari atau kabur, freeze kan. Kalau di satu pelajaran yang saya ambil, itu ada 3 orang. Kenapa makhluk itu kalau mau dimakan, termasuk manusia, kalau diterapi di trauma tertentu, dia timbul 3 hal. Satu, dia freeze, flow, and fly. Ada 3. Jadi dia bisa menghindari cara pura-pura mati, atau dia ngambang entah kemana, pura-pura jadi entah apa. Satu lagi dia freeze, kaku gitu. Satu mati, satu freeze. Jadi sebenarnya itu kita punya, tapi itu sebenarnya dari bagian menurut dari beberapa teori ya dari evolusi. Tapi yang kita punya adalah neokortex. Dan yang kita punya yang paling istimewa adalah value. Oke. Ya. Oke, thank you bro. Ini ada pertanyaan lagi ya, buat pertanyaan tuh. Bagaimana cara manage belief system dan emosi saat terganggu tanpa kehilangan jati diri yang sebenarnya? Nah ini dari tadi Bu Santi bertanya terkait dengan bagaimana menyadari itu real atau subconscious. Subconscious. Gimana bro? Misalnya kalau kita bayangin sesuatu kan berarti sesuatu tidak real. Tapi real di pikiran kita kalau kita masuk dalamnya, betul nggak? Terasosiasi. Ya. Makanya kenapa kita bisa marah, kenapa kita bisa nangis nonton film-film tertentu terharu. Karena kita real mengalami, izinkan itu terjadi. Perasaannya real. Tapi itu real case? Tidak. Ya. Bukan. Nah. Betul. Ya, itu bukan, artinya itu real yang terjadi di dalam kepala, bukan real yang sebenar-benarnya kita alami gitu ya. Enggak, itu enggak terjadi.
Di luaran nggak terjadi. Misalnya Anda nonton film, misalnya saya lihat istri saya suka nonton Korea, dia ketawa sendiri gitu kan. Apakah Ya. itu real? Bagi dia di pikiran dia itu real. Makanya dia bisa ketawa terbahak-bahak. Kalau saya di sampingnya liatin dia, ya nggak real. Ya, Gitu. ya. Oke, jadi, nah tapi dia pertanyaan ada, ya mungkin kalau subconscious, bro punya pandangan terkait dengan subconscious? Subconsciousnya tidak ini ya, tidak disadarin kan? Ya, sesuatu yang, kalau menurut gua sih, tahu gua ya, subconscious itu lebih ke memori sebenarnya. Jadi Iya. subcon itu artinya sebuah kesadaran yang sudah tersimpan, artinya itu lebih ke tepatnya itu sebenarnya lebih presisi katakan memori, gitu, sudah sesuatu yang terbiasa. Tapi biasanya memori yang, kan ada memori murni, ada memori plus emosi kan? Ya, oke. Sebenarnya kalau kita di NLP kan sebenarnya kayak filing kita simpan yang sering terjadi atau sering kita muter atau sering mengulang, akhirnya makin tebal supaya neuron kan, akhirnya kita gampang mengaksesnya. Dan itu saya Ya, setuju benar. itu adalah memori. Tapi memang ada yang bentuk case tertentu itu adalah subconscious atau reaksi dari body. Saya dari ilmu online itu memang badan kita juga punya memorinya sendiri. Misalnya orang belajar bela diri, belajar diri tertentu, dia pukulan orang tertentu, dia refleksnya kemana itu udah secara saya nggak tahu itu memorial atau apa gitu. Saya juga ini mungkin perlu teman-teman yang mempelajarin perlu kasih saya feedback. Saya juga kurang begitu pahamin untuk satu ini. Tapi yang jelas itu menurut saya itu contoh, saya pernah minum sampai nggak sadar ternyata dalam kondisi saya tidak sadarin saya ceramah orang. Saya sadar, saya ceramain orang, marah-marahin orang, tapi orang itu konteksnya tepat gitu loh. Saya tahu gitu. Kalau saya analisa yang bro memberitahu bahwa itu memori, betul, karena saya tahu dia siapa. Dan saya ngomong sesuatu berdasarkan yang biasa saya ngomong itu ada mau datang dari diri saya, orang itu berubah ke jalan yang tidak berujung tidak punya utang banyak, tidak ceraiin orang atau apa, bikin masalah sana sini di masyarakat gitu. Nah itu coming from saya. Ternyata kalau punya coming from yang bagus, yang bukan maksudnya coming from yang memang ada nature sesama human, yang possibility-nya tidak melanggar atau apa, itu norma-norma. Dan juga kita kira kalau kita tidak sadar pun kita lakukan hal itu gitu. Saya nggak tahu itu disebut apa. Mungkin perlu lebih sub-sub lagi, bro. Ya, jadi benar kalau yang lu bilang tadi itu bahwa di tubuh kita itu menyimpan memori. Maka kan sebenarnya dikatakan mind and body is one system kan. Jadi sebenarnya kan neuron itu sebenarnya juga mengirimkan sinyal ke tubuh. Jadi kalau kita sebutnya itu intuitif. Jadi jadinya larinya ke intuitif. Maka ada orang nyerang otomatis refleks gitu, jadi refleks. Misalnya ada jadi refleks dan sebagainya gitu. Nah itu udah karena tubuh kita juga simpan memori, maka ada orang yang karena punya satu pemikiran tertentu, akhirnya dia larinya ke tubuh, jadi sakit, jadi apa ya, jadi penyakit gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk tubuh memang menyimpan memori. Maka disebut dengan psikosomatis. Ada persoalan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh gitu. Nah apakah itu subconscious atau apa ya, kebetulan kalau kami di neurosemantik kita jarang membahas tentang subconscious. Kalau pemahaman gue, subconscious itu lebih ke simpan ke memori, tapi ada memori yang benar hanya sebuah gambaran saja, tapi ada memori yang sudah tidak teringat tapi udah larinya ke tubuh. Jadi larinya ke tubuh yang ya rasa aja, hanya rasa gitu, seakan hanya rasa gitu. Nah itu kan ya tuh whatever lah gitu ya. Tapi intinya kalau tadi real, mungkin bukan real atau subconscious gitu ya, karena ya gue setuju juga bahwa seringkali kita realnya itu juga terjebak di dalam realnya internal, bukan real yang sebenar-benarnya gitu ya, bukan real yang sebenar-benarnya, tapi real yang, karena kalau kita tanya define, how do you define real gitu, bagaimana lu mendefinisikan nyata? Apa itu nyata? Itu nanti jauh lagi kita pembahasannya bro ya. Apa itu nyata gitu? Itu pelajarannya tahunan.
selesai. Udah ya tahunan, pelajaran tahunan untuk ngertinya nggak tahu lagi berapa tahun gitu. Untuk akhirnya baru oke. Iya. Ya itu udah tergantung orang ini. Oke bro, gua ini ada orang yang stres tiap akhir tahun final sprint. Oh ini kayaknya hubungannya sama bro nih. Lu paksa ada stres akhir tahun final sprint gitu. Aduh mau komen? Sebenarnya kalau stres itu kalau di saya itu kalau buat saya itu kalau untuk satu perjalanan menurut saya itu suatu menyenangkan. Sekarang nggak menyenangkan tapi someday menyenangkan karena stres itu adalah memicu sesuatu atau sesuatu yang kita mau belum terjadi, sedangkan waktu atau apapun itu udah mulai habis, kemudian apa ya, nimbul sesuatu yang jauh gitu loh, ada gapnya. Jadi saya sekarang pertanyaannya gini, saudara, saya perlu jadi Praja Saputra yang seperti apa? Saya sekarang bergumur di kepala, masih bergumur terus. Pertanyaan saya, jamnya bisa berhenti nggak? Tanggalnya bisa berhenti nggak? Tahun akan berganti? Tidak, gitu. Kalau tidak, ya Anda perlu do something. Apa? Gitu. Kesampingin dulu, ya stres tetap stres. Menurut saya stres itu human lah, manusia banget. Kita masuk area yang baru, masuk gedung yang baru aja, kadang kita stres cari toiletnya. Mana ini toiletnya kok udah masuk gitu. Jadi sebenarnya itu positive thing lah, masih bisa stres. Banyak orang udah nggak bisa stres dan pasrah. Ya itu lebih bahaya lagi. Ya sampai udah kayak nggak mampu berfungsi gitu ya. Dia udah kebas gitu. Itu lebih nggak seru lagi. Bayangin hidup nggak mampu merasakan apa-apa gitu ya. Bahaya. Ini lu kebaca nggak sih ada pertanyaan ini yang muncul nggak? Yang pertanyaan Ivon ya. Waktu poin apa yang paling penting sampai orang itu berani ekspansi ke zona nyaman? Tergantung datangnya Anda, kemudian being Anda bawa saat itu. Misalnya Canda Anda begitu sadarin, itu perlu keberanian memang. Itu saya jauh lebih banyak pilihan adalah mundur kembali. Karena udah ada kan, bagaimana tinggal menghindar. Tapi begitu satu area ini baru, saya ngambil ya berani aja. Berani dan just do it aja gitu. Membiarkan saya mengizinkan diri saya. Oh ya, setelah Anda punya pilihan, Anda mengizinkan diri Anda untuk melakukannya. Apa belief lu sehingga membuat lu mau melakukan itu, bro? Apa belief lu yang mensupport perilaku tersebut? Oh, saya kadang kolerasi, misalnya kalau orang lain juga nyelam, kenapa? Misalnya contoh konteksnya nyelam, nggak bye-bye aja, kenapa saya nggak lakukan? Kalau hal yang tidak pernah dilakukan, contoh saya lakukan beberapa hal yang belum pernah ada, tapi di dunia saya coba cari-cari, ada tapi jenisnya beda, saya lakukan. Hampir banyak orang advisor di Ali itu dia bilang tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Semua bagian itu yang menghandle itu bilang nggak bisa. Tapi saya tetap mau lakukan. Saya mikir tidak ada, karena itu real hal yang nyata gitu, hal yang ada. Masa nggak bisa sih gitu loh. Maksudnya sesuatu yang bentuknya material yang bisa kelihatan, masa nggak bisa gitu. Dan apa langkahnya? Ketakutan nggak? Ada ketakutan kerugian uang banyak. Kemudian kalau nggak jadi bagaimana? Ya udah, suara itu bentuknya feedback sih. Begitu saya sadari ini suara yang memberitahu saya di area yang possibility kalau nggak terjadi. Dan saya anggap ini positif. Tapi kalau misalnya saya memutuskan lalu apa perjalanan saya mau, lalu saya ikutin suara pikiran menyatakan tidak bisa, lalu saya ikut suara ini bilang tidak bisa itu, lalu saya menyerah ke dia, saya anggap diri saya gagal gitu. Saya tidak bertumbuh. Karena kemenangan-kemenangan tiap detik seperti itu di pikiran kita. Betul nggak sih, bro? Ya, muncul di benak gue ya, ujungnya lu mau kemana, bro? Apa yang lu cari dari prinsip-prinsip ini? Dari bro Kaifung. Lu praktek ini ujungnya
kemana gitu bro? Ah, Punya saya saya mikir ya, banyak sekali orang punya gelar profesor dan banyak sekali orang punya pemikiran dahulu kayak Rumi lah, kayak orang-orang hebat di dunia, Aristoteles sama macam. Apa sih yang dia miliki gitu? Saya lihat satu hal adalah dia mengakses sesuatu yang dia tidak tahu, tapi dia lakukan gitu. Tapi tidak only one kesuksesan seperti saya nganut yang pernah satu hal gitu. Ternyata areanya begitu luas gitu. Kemudian saya baru sadar, ini saya manusia loh. Dan dia juga manusia. Kalau dia bisa, ada possibility saya bisa. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang saya belum lakukan, yang dia lakukan yang saya tidak lakukan, ya kayak gitu bro. Jadi saya coba mengakses. Kalau saya selalu menghindar apa yang saya takutin, apa yang saya kaburin, saya tidak mau atau jadi hambatan buat saya, lalu saya selalu mundur atau berdiri diam, tidak maju. Sayang banget. Dulu saya tidak punya uban bro, sekarang gue udah punya uban. Jadi kalau saya masih takut gitu, saya nasihatin teman saya, dia umur 40-an tahun, hampir 50. Dia bilang dia mau di retire. Saya bilang kalau lu di retire, itu adalah pilihan terbaik, saya bilang. Tapi kalau lu menghindar, dan karena belasan 20 tahun terakhir ini lu mengalami berbagai gejolak, lu bilang lu retire, lu adalah seorang pecundang hebat di permukaan bumi ini. Saya nggak mandang lu punya uang berapa, bro. Tapi kalau lu melakukan itu karena yang lu lakukan sebelum-sebelum itu membuat lu jenuh, itu lu adalah pecundang. Menurut saya, lu sekarang 40-an tahun, paling aktif otak Anda, paling banyak memahami, connect dengan realita, dengan internal, dengan mau Anda, mau kemana, itu paling belasan 20 tahun ini, saya bilang. Dia bilang, iya, saya bertumbuh. Sekarang kalau lu berhenti, saya bilang, justru lu udah dapat sekolahnya secara ini nggak ada gelar master atau profesornya, tapi lu udah dapatin, tapi lu berhenti. Sayang banget, bro. Kesampingin semua masa lalu Anda, masalah Anda ke samping. Bertumbuh kemana sesuai goal kamu, saya bilang. Sayang banget. Kalau 40-an tahun lu berhenti. Menurut saya kita baru mengalami beberapa benturan besar dalam hidup. Tapi perjalanan begitu indah kalau dikasih 40 tahun lagi. Lu mau pensiun 40 tahun ngapain? Tiap hari makan tidur, mati. Ya, yang ada malah cepat mati lagi. Saya nggak tahu. Saya selalu puas dengan apapun hasilnya, tapi saya juga tidak puas dengan apa yang mau saya capai. Wow, oke. Okay. Well, it's good thing. Saya puas dengan apapun hasilnya, tapi saya nggak puas dengan apapun yang saya mau capai. Wow, it's gue nggak ada kata-kata untuk mendeskripsikannya, tapi it's a good thinking dan very good insight ya bro. It's a very good insight. It's a very good insight. Oke bro, waktu kita juga udah 40-an menit. Kita udah 1 jam lebih ya kita ngobrol. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain mendapatkan banyak pembelajaran dari Bro Lee Kai Fung. Gue secara pribadi, gue dapat beberapa insight. Ya, pertama tadi yang gue masih belum, tapi yang gue dapat ada kata-kata adalah jangan misalnya dari dunia terhadap saya, tapi yang perlu saya pikir adalah bagaimana saya terhadap dunia gitu. Itu yang pertama yang gue dapatkan. Lalu kemudian terkait dengan beingness-nya kita, bahwa pada saat kita masuk ke dalam sebuah comfort zone, pada saat kita masuk dalam sebuah, kalau kita mau melewati comfort zone kita pasti akan mengalami sebuah kondisi ketidaknyamanan, itu udah pasti. Dan di saat itulah sebenarnya kita perlu mampu belajar respon dengan kembali menjadi being-nya kita. Dan being ini bicara tentang value, bukan being secara semata-mata tapi artinya connect dengan value ya. Kita perlu connect dengan value. Dan ada beberapa hal yang kayaknya gue perlu nonton untuk mendapatkan insight-nya lagi terkait dengan seperti non-dualitas gitu. Jadi jawaban lu itu antara seperti di tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu. Nah itu yang perlu dicerna gitu. Itu yang perlu dicerna. Nah itu yang asik gitu. Itu yang perlu ditonton lagi untuk dipahami gitu. Maksudnya seperti apa.
Anyway, dari lu ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Oh, kalau praktek tulus, teman-teman paling gampang. Anda pernah kasih tukang parkir 100.000, kalau Anda tidak pernah lakukan, lakukanlah sekarang dengan tulus kasih. Jangan lihat mukanya, say thank you, udah gitu. Kalau dia thank you-nya kencangnya, dia thank you-nya kencangnya skalanya 5, misalnya 10 paling kencang, dia 5, Anda 6. Terima kasih juga, Pak, gitu. Dia udah mengizinkan mau ngambil duit Anda. Tapi jangan difoto lalu diposting di IG, no. Ya biar dapat lope-lopenya banyak, bro. Karena itu tidak tulus itu. Karena kalau Anda baru belajar itu jatuhnya nggak tulus. Anda mau dapat dunia menghargai Anda. Nggak salah, tapi Anda perlu tahu bahwa tulus itu rasanya apa. Pasti ada muncul perasaan kehilangan. Muncul kayaknya nggak wajar. Muncul apa aja gitu. Kasih aja. Itu paling simpel kok. Beli aja. Pokoknya kalau bisa muka Anda tutup, kasih 100.000 aja. Buru-buru kabur udah. Jangan foto. Ya. Jangan waktu mau ngasih, dia terima kita foto gitu ya. Atau minta temennya fotoin gitu. Intensinya kabur itu. Ya. Oh ya, paling gampang juga praktik tulus begini, bro. Ini saya kan dulu beberapa tahun baru ada IG. Waktu bikin di Lombok, teman-teman bikinin. Ya udah, ada satu teman perjalanan waktu pulang naik helikopter gitu seru. Lalu dia bikinin. Lalu dia bilang, kamu pencet ini love. Kalau saya pencet love, kamu perasaannya apa? Happy. Ya udah, saya pencet love semua. Jadi sampai sekarang, posting saya buka IG, mau dia promosi, mau apa, saya pencet aja love. Kalau cuma bisa bikin orang happy, alangkah indahnya. Saya nggak perlu jauh-jauh ketemu orangnya, ngomong banyak-banyak hal atau makan waktu. Cuman saya pencet love. So easy buat orang happy. So teman-teman, kalau Anda kenal, coba persepsi kita muncul. Jangan pencet dia Nora gitu. Itu persepsi. Itu just be kindness aja, be loving. Pencet aja. Semoga berguna. Thank you, bro. Untuk waktunya. Untuk pembelajarannya. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, let me know, kasih saya feedback. Atau mekanisme yang kurang pas, kasih saya. Enggak sih, lebih ke kata-kata lu membuat gua jadi mikir aja. Oke. Kalau gitu, thank you Coach Judy, thank you waktu dan thank you banget udah mengizinkan sharing di forum Anda, dan menurut saya ini adalah hal positif. Lakukan terus dan maju terus. Sukses. Thank you, bro. Bahagia selalu. Thank you. Ya, thank you Bro Kafung. Thank you buat teman-teman, thank you buat pertanyaan. Maaf nggak semuanya dapat saya tanyakan karena waktu juga. Tapi kalau teman-teman mau bertanya lebih detail lagi, silakan DM Bro Kafung. Karena ini butuh dicerna gitu ya. Butuh bener-bener kayak kita perlu ketemu satu tempat ngobrolnya supaya lebih asik gitu. Kalau di sini kita masih ada sedikit terhambat dengan koneksi, sehingga saya butuh jeda dan sebagainya. Jadi agak nggak dapat langsung plek-plek gitu. Nah, kalau kita mungkin nanti lah ya, suatu saat doain aja kita dapat ketemu offline gitu ya, kita bikin forum untuk kita tektokan gitu. Bro, kalau kayak gini maksudnya apa, berharap atau tadi berharap ya, kita bisa menciptakan, ya udah kapan, nah mau diciptakan kalian ada waktu misalnya kayak gitu. Jadi langsung ada satu puas dengan kondisi sekarang kita talk show, tapi kita lempar sesuatu ke depan. Tapi bukan jadi nggak present, tapi kita langsung menciptakan sesuatu. Kalau memang ini dampak misalnya bagus dan ada yang mau, ya udah just do it. Kayak gitu. Oke, jadi tidak lagi sekedar berharap, tapi kita langsung set sesuatu untuk kita kerjakan. Iya, supaya nggak bahasanya itu adalah bahasa penghindaran yang tadi itu. Karena nggak spesifik. Bro, saya ucapkan ke teman-teman yang nonton, Merry Christmas and Happy New Year. Apapun kondisi Anda, dimanapun Anda berada, kondisi Anda apapun, saya doakan cepat sembuh, dan juga apapun yang Anda mau di tahun ini, fight lah kalau masih ada waktu. Bukan kalau masih ada waktu, fight sampai
tutup tahun ini. Dan lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan Anda untuk mencapai apapun yang Anda mau. Just do it. Just be. Ya. Just do it, just be. Ya, kalau gitu gue tarik lagi kata-kata gue tadi, ya Bu Olive ya. Nggak berharap gitu. Nanti gue set deh waktu sama lu bro. Nggak, nanti juga nggak dapat juga ya. Harusnya langsung sekarang gitu. Oke bro, kapan kita mau gitu ya. Harusnya seperti itu gitu ya. Saya free. Untuk hal kayak begini, menurut gue ini membangun manusia. Kapan lagi? Hidup gue bukan untuk diri gue doang. Kalau gue mati juga nggak tahu detik berikutnya seperti apa. Kita human menciptakan legacy berikutnya ke manusia berikutnya. Kalau hal itu baik ya, just do it. Itu udah prioritas. Oke. Udah gua tutup dulu deh mulut gua. Thank you bro. Thank you bro, thank you untuk waktunya. Thank you ya, sekali lagi thank you. Thank you. Thank you semuanya. Oke, thank you teman-teman. Dan luar biasa sekali lagi, kita akan ketemu lagi minggu depan di acara Wake Up Call dengan teman ngobrol yang juga akan luar biasa. Always keep wake up.